Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu Incontrum tahun 2010 dan 2020 pada mata kuliah praktik manajemen logistik. Selanjutnya, izinkan untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Faizah, kedua Kelly Pitaloka, dan ketiga Lukiana Fistiawan. Apa sih itu Incoterm? Incoterm adalah kumpulan istilah yang dibuat untuk menyamakan pengertian antara penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional. Incoterm menjelaskan hak dan kewajiban pembeli dan penjual yang berhubungan dengan pengiriman barang. Incoterm adalah produk International Chamber of Commerce atau ICC yang merupakan suatu guidance bagi para pelaku usaha, para trader, dan juga para pelaku bisnis lainnya. Incoterm 2010 adalah seperangkat standar perdagangan internasional yang diterbitkan oleh Kamar Dagang Internasional atau International Chamber of Commerce atau ICC. Terdapat dua kategori utama, yaitu transportasi umum yang meliputi darat, laut, udara, rel, dan transportasi laut. Terdapat total 11 istilah dalam Incoterm 2010, di mana 7 istilah berlaku secara umum dan 4 istilah khusus untuk pengiriman melalui transportasi air. Selanjutnya, berikut ini merupakan istilah-istilah dalam Incoterm 2010. Yang pertama, EXW atau X-Work adalah jika di dalam dokumen perdagangan internasional Anda terdapat istilah EXW atau X-Work, maka itu artinya pihak penjual yang akan menentukan lokasi ataupun tempat pengambilan barang yang akan Anda beli. Sebagai pembeli, Anda juga memiliki tanggung jawab pada biaya pengangkutan dan juga biaya bongkar muat serta biaya lainnya yang berpotensi ada ketika dilakukan pengiriman barang. Kedua, FCA atau Free Carrier adalah atau artinya pihak penjual akan bertanggung jawab terhadap perizinan ekspor sampai menyerahkannya pada pihak kurir atau ekspedisi di tempat pelabuhan yang sebelumnya sudah disepakati bersama. Dalam hal ini, pihak pembeli hanya perlu membayar biaya pengiriman dan tugas serta tanggung jawab penjual akan selesai ketika pihak pembeli sudah menerima barang di pelabuhan. Ketiga, CPT atau Carriage Paid To adalah pihak penjual yang akan menanggung seluruh biaya dari mulai barang dikirim hingga sampai di tujuan pembelinya. Dalam hal ini, pihak penjual hanya memiliki tanggung jawab ketika barang sudah diserahkan kepada pihak ekspedisi atau kurir. Keempat, DDP atau Delivery Duty Paid adalah pihak penjual yang akan mengirim barang hingga tujuan dan penjual yang akan menanggung seluruh biaya tersebut, termasuk biaya asuransi dan juga seluruh biaya lain yang harus dibayar, seperti biaya pajak, cukai, impor, dan lain-lain. Dalam hal ini, pihak penjual juga nantinya akan mengurus surat izin guna mendatangkan barang yang berasal dari pihak pembeli. Kelima, DAT atau Deliver at Terminal adalah pihak penjual yang akan melakukan seluruh pembayaran yang erat kaitannya dengan biaya pengiriman pada suatu produk sehingga dilakukannya pembongkaran di pelabuhan tujuan. Setelah barang-barang tersebut dibongkar di pelabuhan, maka pihak penjual sudah tidak lagi memiliki tanggung jawab pada barang tersebut. Keenam, CIP atau Carriage and Insurance Paid To adalah pihak penjual wajib membayar asuransi kargo dan juga risiko kerusakan serta kehilangan barang ketika diantar.
CIP juga mengharuskan pihak pembeli untuk mampu melakukan export clearance, yaitu serangkaian proses dokumen administratif dan pajak untuk diselesaikan untuk melakukan ekspor dan impor barang. Ketujuh, DAP atau Deliver at Place adalah suatu istilah yang lebih berfokus pada tanggung jawab penjual untuk mampu mengatur dan juga memproses pengantaran barang sampai pada tempat yang sebelumnya sudah bersama disepakati. Kedelapan, FOB atau Free on Board. Artinya, pihak penjual yang akan melakukan seluruh surat perizinan ekspor sampai barang yang sudah dipesan dimuat pada kapal pengirim. Biaya yang ada setelahnya akan ditanggung oleh pihak pembeli. Kesembilan, FIS atau Free Alongside Ship adalah pihak penjual mempunyai tanggung jawab hingga produk yang dipesan oleh pihak pembeli tiba di pelabuhan keberangkatan dan sudah siap untuk didekati kapal pengeruk untuk proses pemuatan. Biaya lain yang akan muncul setelah kegiatan tersebut harus dibayar oleh pihak pembeli. Istilah ini juga hanya akan digunakan pada transportasi air. 10. CFR atau Cost and Freight adalah pihak penjual yang akan membayar seluruh biaya yang bisa muncul dari mulai barang dikirim hingga tiba di pelabuhan. Setelahnya, biaya yang akan muncul akan ditanggung oleh pihak pembeli. Dan 11, CIF atau Cost, Insurance, and Freight adalah pihak penjual untuk mampu melakukan seluruh tanggung jawab sampai barang tiba di pelabuhan dan sudah siap untuk dimuat. Selain itu, pihak penjual juga wajib membayar asuransi terhadap barang yang dipesan. Lalu selanjutnya Incoterms 2020 merupakan seperangkat ketentuan perdagangan internasional standar yang diterbitkan oleh Kamar Dagang Internasional atau ICC. Incoterms 2020 mengalami beberapa perubahan yang mengaruhi 3 aspek penting. Yang pertama, kewajiban antara penjual dan pembeli. Yang kedua, pembagian risiko. Dan yang ketiga, alokasi biaya. Lalu selanjutnya ada istilah-istilah dalam Incoterms 2020. Yang pertama, EXW, ex-work. Penjual menentukan lokasi pengambilan, pembeli bertanggung jawab atas biaya dan risiko transportasi. Yang kedua, FCA, free carrier. Penjual bertanggung jawab atas perizinan ekspor hingga penyerahan di pelabuhan yang disepakati. Pembeli hanya membayar biaya pengiriman. Yang ketiga, CPT, carriage paid to. Penjual menanggung seluruh biaya hingga barang diserahkan kepada ekspedisi atau kurir. Yang keempat, DDP, Delivered Duty Paid. Penjual mengirim barang hingga tujuan dan menanggung semua biaya, termasuk asuransi, pajak, dan impor. Yang kelima, DPU, Delivered at Terminal Unload. Menggantikan DAT, dikirim di terminal yang lama, penjual bertanggung jawab untuk mengirimkan barang ke tujuan yang ditentukan dan menurunkannya. Yang keenam, CIP, Carriage and Insurance Paid to. Penjual membayar asuransi kargo dan risiko kerusakan, pembeli melakukan export clearance. Yang ketujuh, DAP, Delivered at Place. Penjual mengatur pengantaran hingga lokasi yang disepakati. Yang kedelapan, FOB, Free on Board. Penjual mengurus izin ekspor hingga barang dimuat di kapal, biaya setelahnya ditanggung pembeli. Yang kesembilan, FAS, Free Alongside Ship. Penjual bertanggung jawab hingga barang tiba di pelabuhan keberangkatan. Biaya lain ditanggung pembeli hanya untuk transportasi air. Yang ke-10, CFR, Cost and Freight. Penjual membayar biaya hingga barang tiba di pelabuhan, biaya selanjutnya ditanggung pembeli. Yang ke-11, CIF, Cost Insurance and Freight. Penjual menanggung biaya hingga barang tiba di pelabuhan, juga membayar asuransi terhadap barang yang dipesan.
Perubahan Encounters 2010 dan 2020. 7 elemen perubahan kunci. Yang pertama, helping user make the right choice of rules for their cell contract encounter. 2020 memberikan penguatan dengan memberikan definisi yang jelas, sehingga membantu pengguna untuk lebih tepat dalam memilih termin yang sesuai dengan kontrak mereka. Dan yang kedua, Bill of Landing Weight on Board National in FCA. Pada termin encounter 2010 FCA, terdapat kendala dalam praktik perdagangan yang melibatkan letter of credit atau juga disebut LC. Karena umumnya LC mengharuskan keberadaan Bill of Landing yang harus sudah ada sebelum bank bisa menerbitkan LC tersebut. Masalahnya terkait dengan FCA adalah bahwa termin penyerahannya berada di darat, sehingga BL harus tersedia sebelum barang dimuat ke kapal. Namun kemudian Encounter 2020 memberikan sebuah opsi yang memungkinkan pembeli atau buyer untuk meminta kepada penjual untuk menyediakan dokumen terkait opsi klausul yang berbeda. Dan yang keempat, different level of insurance cover in CHIP and CHIF. Perbedaan dalam level asuransi terutama terjadi pada Encounter 2020, khususnya untuk terminologi CHIP dan CHIF. Dalam Encounter 2010, baik CHIP maupun CHIF mensyaratkan penjual untuk memberi asuransi kargo dengan tingkat minimum sesuai dengan ketentuan Institute Cargo Clause yang paling dasar. Namun, ada perubahan mendasar dalam Encounter 2020, khususnya untuk CHIP. Dalam Encounter 2020, CHIP mengharuskan penjual untuk menyediakan asuransi dengan tingkat maksimum, sedangkan level asuransi termin CHIP tetap tidak berubah. Yang kelima, arranging for series in FCA, DAP, DPU, dan DDP. Perbedaannya adalah bahwa pengaturan pengangkutan menjadi lebih jelas dan rigid dalam Encounter 2020. Pada Encounter 2010, dalam termin FCA, tanggung jawab untuk mengatur transportasi sebagian besar dibagi antara penjual dan pembeli. Change a little from DAT ke DPU. Perubahan nomenklatur DAT menjadi DPU adalah Encounter 2020 menggeser posisi DAT yang sebelumnya menjadi DAP, sehingga mengklarifikasi perbedaan antara DAP dan DPU. Yang ketujuh, Security Related Recruitment Include Garage Obligation and Cost. Encounter 2020 mengatasi isu global keamanan atau security recruitment dalam pengangkutan yang menjadi perhatian sejak kejadian 11 September di WTC. Dalam Encounter 2020, kewajiban keamanan dijelaskan secara jelas sebagai bagian dari tanggung jawab para pihak dalam proses transportasi. Cukup sekian hasil diskusi yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.